Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sepuluh dari 15 ASN yang dilaporkan masyarakat ke Bawaslu Pariaman diteruskan ke pihak kepolisian. Pelukis aliran surrealis yang masih eksis di Solo. Masalah infrastruktur jalan menjadi pengaduan umum masyarakat kepada anggota DPRD Sumatera Barat. Hobi identik dengan kesenangan. Namun dari sebuah hobi juga bisa mendatangkan uang. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga di Solo yang memiliki hobi melukis. Beginilah keseharian Boy Nistil, salah seorang warga Solo. Dengan memegang kuas dan cat, ia terlihat sangat asik menuangkan pemikirannya untuk sebuah gambar yang hendak dilukisnya. Ya, Boy memang seseorang yang mempunyai hobi melukis dan telah dimulainya sejak dirinya duduk di bangku sekolah dasar. Saat ini, Boy Nistil telah membuat ratusan lukisan yang dipajangnya pada sebuah kios berukuran 2,5 kali 3 meter di areal Terminal Lama Solo yang ia sewa dan diberinya nama Kadai Loket. Menurut Boy, untuk mendapatkan ide sebuah lukisan, ia lakukan dengan cara melihat, mengamati, bahkan melukisnya langsung di lokasi objek yang akan ia lukis. Boy mengakui lebih banyak menuangkan lukisan dengan genre surrealis yang bercerita tentang alam dan kehidupan. Namun demikian, jelas Boy, lukisan yang dibuatnya juga berdasarkan permintaan dari konsumen. Untuk tinggi rendahnya harga sebuah lukisan, menurut Boy Nistil, tergantung dari kesepakatan dengan pelanggan dan tingkat kesulitannya. Kalau misalnya bahannya kita pakai kain kampas, terus catnya cat akrilik gitu. Nah, sebenarnya kita lebih kalau secara genrenya mungkin kayak surrealis gitu. Tapi secara pengerjaannya biasanya kita kayak kubisme gitu apanya. Pengunjung itu atau yang minat buat beli itu kan istilahnya dia karena suka, jadi masalah harga bisa disesuaikan gitu. Kalau harga terendahnya mungkin kita ya di kisaran 800-an gitu. 800.000 gitu. Selain menampilkan berbagai lukisan, di Kadai Kopi ini juga menyediakan berbagai karya seni lainnya, seperti seni instalasi, mix media dan kriya yang diproduksi oleh beberapa komunitas seni di Solo. Boy Nistil berharap usaha yang digelutinya bersama komunitas seni ini dapat terus berkembang, yang tentunya tidak terlepas dari dorongan dan perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Garnadi melaporkan dari Solo. Kondisi jalan yang sempit, belum adanya bahu jalan, dan jalan yang berlubang menjadi keluhan masyarakat di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah Padang, kepada anggota DPRD Sumatera Barat Jumat pekan lalu. Keluhan itu disampaikan warga pada kegiatan reses anggota DPRD. Selain masalah infrastruktur jalan, masalah banjir, bantuan untuk UMKM, dan pemberdayaan perempuan dan anak juga diajukan oleh warga. Khusus masalah infrastruktur jalan merupakan masalah yang krusial, karena selain sebagai jalan umum, juga sebagai jalur evakuasi jika terjadi tsunami. Sayangnya, lebar jalan yang hanya 3 meter terasa sempit jika harus berpapasan dengan kendaraan lain yang berlawanan arah. Jalan utama, Pak. Jalan utama sekitar 3 meter, itu lebarnya cuma 3 meter. Mobil yang berpapasan sangat tidak layak, harus berhenti. Jadi kalau ada badan jalan semeter, jadi 5 meter
udah cukup baik lah gitu Pak. Kalau tindak lanjuti dari kami itu tugas kami, pasti kami tindak lanjuti. Tapi apakah nantinya postur anggaran kita bisa untuk melayani semua keinginan masyarakat? Tentu tidak, belum lah. Tapi minimal Karejoko akan suap. Nah, dan Cilai, bagaimana anggota Dewan tidak hanya aktif dengan mengusulkan programnya, juga memberikan pokir-pokir yang ada inovasinya yang ternyata butuh untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Keluhan tentang infrastruktur jalan ternyata menjadi keluhan umum di masyarakat. Hal itu juga diutarakan warga kepada anggota DPRD Sumbar, Ikra Cisaputra, pada acara reses yang digelar di Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit Pauh pada Sabtu pekan lalu. Lebih parahnya lagi, di Lambung Bukit ini masih ada sekitar 5 km berupa jalan tanah. Belum ada pengecoran sama sekali. Padahal jalan inilah satu-satunya akses utama yang dipakai oleh warga untuk lalu lalang dan beraktivitas. Jika hari hujan, jalan tanah ini berlumpur sehingga menyulitkan warga untuk melewatinya. Sebagian besar pembangunan infrastruktur di Kelurahan Lambung Bukit, karena Kelurahan Lambung Bukit itu merupakan potensial lahan yang cukup luas untuk penunjang itu semua. Harus ada jalan, jalan terutama, bukan jalan-jalan baru. Untuk jalan antara penghubungan antara Lambung Bukit dan Batu Busuk yang belum ada itu jalan. Jadi badan jalannya sudah ada, jadi tinggal pengecorannya lagi. Banyak sekali aspirasi warga Lambung Bukit yang disampaikan kepada anggota DPRD dari Partai Golkar ini. Baik masalah jalan, masalah biaya pendidikan, masalah kesehatan, bantuan usaha, bantuan untuk rumah ibadah, dan lain sebagainya. Menurut Ikra Cisa, semua aspirasi masyarakat ditampung terlebih dulu dan akan dikaji sesuai skala prioritas dan anggaran yang tersedia di pemerintah provinsi. Tentunya seluruhnya kita akomodir dulu. Kita tampung dulu aspirasi masyarakat ini, dan nanti kita akan, saya dengan tim nantinya akan membagi-bagi yang mana yang lebih diprioritaskan untuk terkait pembangunan tahap awal dulu. Tentunya yang jelas pada intinya aspirasi masyarakat ini, harapan-harapan dan keinginan-keinginan masyarakat ini wajib harus kita tampung dulu. Reses anggota DPRD Sumbar merupakan kegiatan resmi anggota DPRD yang bertemu langsung dengan masyarakat untuk menampung berbagai aspirasi untuk ditindaklanjuti oleh anggota DPRD yang bersangkutan. Untuk realisasinya bisa menggunakan dana yang tersedia di organisasi pemerintah daerah atau menggunakan dana pokok pikiran anggota dewan itu sendiri. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Tenang, Beko Ado kan dibantu. Dalam 1 pekan terakhir, harga emas di pasaran mengalami peningkatan. Di Bukit Tinggi, harga emas naik Rp100.000 per emas. Bagi warga di Sumatera Barat, berat emas dihitung dengan istilah 1 emas, yang setara dengan 2,5 gram. Meningkatnya harga emas di pasaran menyebabkan sebagian warga Bukit Tinggi lebih memilih menjual perhiasan mereka. Naiknya harga emas membuat daya beli mengalami penurunan dibanding hari sebelumnya, sekitar 30%. Menurut pedagang emas di Jalan Minangkabau, Bukit Tinggi, kenaikan harga emas berkisar Rp100.000 per emas. Saat ini, harga emas Rp1.380.000 per gram, atau Rp3.450.000 untuk 1 emas. Sedangkan emas 24 karat dijual Rp1.340.000 per gram, atau Rp3.350.000 untuk 1 emas, di luar biaya pembuatan. Untuk biaya pembuatannya, pembeli dikenakan biaya Rp20.000 per emas, tergantung model dan kesulitan pembuatan. Pasaran harga emas mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir, dari harga 33,5 mengalami kenaikan, tapi yang selangsung ya 20 sekarang pasarannya ada 34,5.
tapi kebanyakan yang jual sama karena emas naik. Untuk dia beli mengalami penurunan atau gimana? Oh, enggak, standar juga. Emas menjadi salah satu perhiasan yang diminati kaum perempuan. Selain menjadi koleksi perhiasan, emas juga dapat menjadi tabungan yang menjanjikan. Karena harga emas yang dari waktu ke waktu selalu meningkat. Harga emas di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah melemah, maka harga emas lokal akan naik. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.